Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Penerbangan internasional ke Bali kembali dibuka di tengah geliat pariwisata yang mulai bangkit pemirsa. Namun akankah optimisme ini terus tumbuh mengingat kalau kita simak bersama kasus positif harian di Indonesia ini terus melonjak. Terakhir 27.000 kasus. Kemudian apa langkah dan strategi berikutnya terhadap industri pariwisata termasuk hunian hotel dan restoran di tanah air? Kita langsung berbincang bersama dengan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI, Haryadi Sukamdhani melalui televideo. Pak Haryadi, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Marvin. Iya, Pak Diri, saya akan awali dulu Pak dengan tanggapan Anda Pak. Mengingat saat ini hunian hotel masih mulai menggeliat, pasca kemarin juga sempat drop beberapa waktu, tapi satu sisi kasus COVID-19 juga terus melonjak. Nah, bagaimana tingkat hunian hotel saat ini Pak? Ya, memang untuk di seperti kota-kota besar seperti Jakarta ini memang ada kekhawatiran ya dari para tamu untuk mereka itu melakukan aktivitas. Kekhawatiran itu ya melihat ini ya khususnya Jakarta karena meningkatnya cukup tajam. Tapi dari sisi kesiapan kami pelaku usaha di sektor usaha hotel dan restoran, kami sudah mengantisipasi dalam arti kata kami mencoba semaksimal mungkin untuk meminimalisir lah gitu. Jadi kita sendiri coba mengatur di internal kita mengenai masalah kapasitas, mengenai masalah kapasitas ruangan maksud kami ya. Lalu juga dari sisi prokes semuanya kita jalankan sepenuhnya seperti untuk scanning di Peduli Lindungi sekarang juga kita sudah lakukan semuanya sehingga kita mencoba untuk mendeteksi lebih awal Mas. Jadi memang yang kita khawatirkan adalah kalau ini PPKM levelnya dinaikkan lagi ya. Kalau dinaikkan lagi pasti akan drop gitu. Seperti itu. Betul. Jadi sekarang ini sebetulnya sudah mulai menggeliat ya. Oke, kalau kita bicara mengenai antisipasi tadi berarti Pak ya, tapi kan kita juga simak bersama kalau tahun lalu itu kelumpuhan sektor hotel dan restoran juga dikhawatirkan itu bisa kembali terulang begitu ya. Apakah ada begitu kemudian modal yang akan diberikan ataupun subsidi begitu, atau ada langkah lain mungkin selain tadi yang sudah disebutkan sebelumnya Pak? Ya, kalau bicara istilahnya mungkin dukungan atau insentif itu rasanya sih dalam waktu dekat ini kami belum melihat ada dukungan itu dari pemerintah ya. Nah, jadi sekarang juga pemerintah kami melihat sih juga lebih hati-hatinya iya, tapi tidak serta-merta menginjak rem seperti tahun lalu, Mas. Nah, ini juga mudah-mudahan sih tidak terlalu parah seperti tahun lalu ya dari sisi regulasinya gitu. Maksudnya efek daripada regulasi. Apalagi kan Pak Presiden juga sudah menyampaikan bahwa apabila terkena Omikron tidak perlu harus dirawat di rumah sakit gitu ya. Jadi ini juga harapan kita masyarakat juga cukup tenang lah untuk menghadapi lonjakan dari kasus positif COVID yang terjadi belakangan ini, Mas. Oke, kalau prediksi dari PHRI Pak terkait dengan hunian hotel tahun ini bagaimana Pak? Kalau kita lihat kan ada agenda besar tahun ini seperti misalkan G20, tapi satu sisi kita juga masih harus waspada juga mengingat lonjakan kasus bisa sewaktu-waktu angkanya dinamis juga Pak. Iya, kalau kami cukup optimis ya Mas ya, karena kan kita juga melihat beberapa negara juga mereka menghadapi kondisi yang sama ya kurang lebihnya, tapi mereka juga tetap membuka kegiatan ekonominya ya seperti di Turki, Amerika, di Inggris itu kan mereka juga tetap jalan gitu ya, Swiss juga begitu. Nah, dan terakhir ini Thailand juga kami dengar informasinya juga mereka per tanggal 1 Februari ini juga mereka mulai melonggarkan lagi Mas. Nah, jadi kami meyakini sih tahun ini kalau dari sisi okupansi harusnya menjadi lebih baik dari tahun lalu. Oke, tapi kalau kita bicara soal tingkat kerentanan dari hotel dan restoran saat ini yang tengah mulai bergeliat di tengah PPKM di sejumlah daerah, seberapa rentan sih Pak kita bisa kemudian kembali tutup atau mereka sudah punya cukup modal untuk bisa survive katakanlah terjadi emergency situation? Ya, memang belajar dari pengalaman tahun lalu Mas, pada saat tiba-tiba mendadak gitu ya, remnya diinjak PPKM-nya langsung naik, itu memang pasti akan mengalami kesulitan keuangan. Nah, kalau udah seperti itu memang ya pasti kita akan sangat suffer ya Mas. Jadi untuk bertahan dan juga kembali mengaktifkan kegiatan usaha itu pasti akan tidak sesuatu yang mudah gitu Mas. Apalagi tadi Mas juga nyampaikan kan mengenai modal, khususnya modal kerja ya. Karena kalau sampai
seperti tahun lalu itu modal kerja betul-betul sudah habis, Mas. Gitu. Jadi itu yang tentunya tidak kita harapkan lah terjadi. Dan kalau kita melihat aktivitas masyarakat masih cukup tenang ya sekarang, mereka beraktivitas, walaupun kami juga tahu ada beberapa kantor yang sudah terpaksa melakukan WFH kembali. Betul. Tapi secara keseluruhan mereka masih melakukan aktivitas dengan tidak panik gitu. Oke, sejauh ini ada dukungan Pak, saya tidak langsung dari Kemenparekraf. Kalau kita simak bersama, beberapa hotel itu diberikan program Cleanliness, Health, Safety, and Environment ya. Apakah ini cukup memberikan rasa aman untuk wisatawan? Itu tahun lalu, Mas ya. Tahun lalu memang ada bantuan untuk melakukan sertifikasi. Nah, kalau dari sisi apakah itu memberikan confidence, ya tentunya ada pengaruh, itu ada confidence dari tamu bahwa hotel atau restoran itu sudah melakukan protokol kesehatan seperti apa yang dipersyaratkan. Nah, tapi kalau dari sisi yang majornya gitu ya, tetap itu kembali lagi kepada ini, Mas, kepada PPKM-nya. Jadi memang itu ya ada pengaruh juga untuk confidence, tapi yang paling besar pengaruhnya itu adalah apabila level PPKM-nya dinaikkan. Jadi selama itu seperti ini, orang tidak terlalu apalagi sekarang sih tidak terlalu memperhatikan sekali mengenai sertifikasi itu gitu. Oke, Karena hampir baik. semua sudah melakukan, jadi mereka sudah melihat itu suatu standar yang umum. Oke, Pak Dedi, kalau kita bicara mengenai dibukanya pintu internasional Bali, Pak, penerbangan yang sudah terjadwal seperti Narita, Denpasar, gitu. Persiapan jangka pendek apa yang diberikan untuk PHRI untuk bisa mengantisipasi tanda kutip lonjakan orang yang ingin dikarantina di lokasi wisata tersebut? Ya, jadi kalau sekarang ini persiapan yang kami lakukan di Bali adalah memang ada 2 kategori, Mas ya. Jadi ada yang sifatnya itu adalah rencananya bubble untuk travel bubble. Jadi orang si tamunya boleh beraktivitas tapi hanya di seputaran hotel itu saja, dan yang non bubble. Ya, kalau yang non bubble itu seperti di Jakarta, jadi strict nggak boleh keluar kamar, hanya stay di kamar itu, seperti itu gitu. Nah, dari sisi jumlahnya kalau yang bubble itu kami persiapkan ada 4 hotel, dan yang non bubble sementara adalah kurang lebih sekitar 16, tapi semuanya ini bisa ditambah sesuai dengan nanti perkembangannya, Mas, begitu. Oke. Terakhir, jikalau kemudian terjadi lonjakan kasus signifikan di Bali, kemudian tingkat PPKM ditingkatkan juga, bagaimana kemudian langkah dari PHRI untuk bisa memberikan support juga dan juga preparation kepada para hotel dan juga restoran di sana, Pak? Ya memang kalau terjadi lonjakan, apa yang kita lakukan ya tentu kita ikut pemerintah ya, Mas ya. Pemerintah nanti posisinya seperti apa. Tapi andai kata pemerintah tetap tidak ada masalah, ya bagi kami akan melakukan sesuai dengan protokol yang ada. Dan ini sebetulnya kalau kita menyimak juga di Thailand, Mas. Thailand itu kan juga di awalnya dia melakukan yang namanya sandbox itu di Phuket ya. Nah, ini juga mungkin bisa di refer, jadi artinya bisa menjadi referensi kita untuk melakukan metode pembatasan, tapi yang tadi seperti saya sampaikan tadi ya, seperti travel bubble tapi mungkin diperluas. Ya, jadi per kawasan gitu. Misalnya kawasan itu mencakup Nusa Dua secara keseluruhan misalnya begitu ya, atau di Ubud wilayah tertentu. Jadi nah itu juga salah satu yang yang kita bisa lakukan, karena prinsipnya gini, Mas. Sepanjang bahwa tamu tersebut ataupun karyawan di lokasi tersebut itu tidak terkontaminasi, seharusnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan begitu. Jadi intinya kita mencoba, kalau ini jalan ya kita mencoba mengisolasi pada wilayah tertentu. Demikian, Mas. Betul, kita harapkan memang yang proses tengah bergeliat ini jangan sampai kemudian berhenti begitu ya, Pak ya. Terima kasih Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Haryadi Sukamdhani sudah bergabung bersama kami dalam Selamat Pagi Indonesia. Pak Haryadi, terima kasih.